Menteri Agama Nasaruddin Umar mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta Selatan Senin 23 Februari. Ia melaporkan penggunaan pesawat jet pribadi milik Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, yang memicu polemik di ruang publik. Kedatangan Nasaruddin merupakan tindak lanjut atas dorongan Ketua KPK Setio Budianto serta laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI agar ia memberikan klarifikasi langsung. Ia menjelaskan penggunaan jet tersebut berkaitan dengan agenda dinas yang padat di Sulawesi Selatan. Saat itu, ia harus bertolak ke Makassar pada malam hari dan kembali ke Jakarta keesokan paginya untuk persiapan sidang isbat. Keterbatasan jadwal penerbangan reguler menjadi alasan penggunaan pesawat khusus tersebut. Nasaruddin menegaskan pelaporan ke KPK bukan kali pertama ia lakukan. Ia mengaku kerap berkonsultasi dengan lembaga anti rasuah terkait penerimaan atau fasilitas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Langkah ini disebutnya sebagai bentuk transparansi dan komitmen menjaga integritas jabatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan apresiasi atas inisiatif pelaporan tersebut. Menurutnya, pelaporan sejak awal merupakan langkah mitigasi untuk mencegah potensi pelanggaran dan benturan kepentingan. Ia menilai tindakan itu mencerminkan komitmen pemberantasan korupsi, memberi teladan bagi aparatur sipil negara, serta menjadi edukasi bagi masyarakat dan pihak swasta agar tidak memberikan fasilitas kepada penyelenggara negara. Polemik penggunaan jet pribadi bermula saat Nasaruddin menghadiri peresmian gedung Balai Sarkia di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada 15 Februari 2026. Gedung tersebut dibangun oleh Yayasan Pendidikan milik Usman Sabtaodang. Kementerian Agama menyebut penyediaan jet merupakan inisiatif pihak pengundang agar agenda tetap berjalan di tengah jadwal menteri yang padat. Pagi, hari ini KPK menerima pelaporan gratifikasi dari Pak Menteri Agama, sudah hadir di tengah kita, Profesor Kiai Haji Umar, dan pelaporan gratifikasi di awal ini menjadi teladan yang positif bagi setiap penyelenggara negara melaporkan yang dilakukan sebagai salah satu gratifikasi awal. Kita lakukan pencegahan yang dengan konflik kepentingan yang barangkali ke depan akan muncul. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami persilakan kepada Pak Menteri menyampaikan terkait dengan pelaporan penerimaan gratifikasi yang dilakukan pada hari ini. Ya, pertama ini yang beberapa kalinya saya datang ke KPK. Pertama kali juga saya waktu itu menyerahkan pemberian dari seseorang yang saya duga itu mungkin terkait dengan haji pada waktu itu. Saya serahkan ke KPK dan beberapa kali lagi saya juga sering konsultasi kepada KPK apakah ini masuk hal yang seperti apa ya. Dan kali ini saya datang lagi ya itu menyampaikan tentang terkait dengan kemarin kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, ya, di Makassar untuk menggunakan pesawat khusus itu ya, karena jam 11 malam kan nggak mungkin ada pesawat lagi ke sana dan besok paginya balik lagi kan ada persiapan sidang isbat. Nah, saya datang ke sini untuk menyampaikan hal ini. Dan alhamdulillah sudah berjalan lancar
Dan itulah tekad saya ingin menjadi contoh ya, terhadap para bawahan kami, nanti staf kami di seluruh lapisan bawah kami kan sampai di tingkat KPK. Nah, kemudian juga mungkin para penyelenggara yang lain, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lain. Mari kita mencoba untuk mendukung seluruh gagasan-gagasan yang telah kita sosialisasikan, terutama dari KPK. Mari kita menjadi penyelenggara negara yang baik, ya. Laporkan apapun yang mungkin syubhat buat kita, laporkan apa adanya. Jadi kita jangan khawatir. Kalau memang itu ada konsekuensinya, ya kita harus siap bertanggung jawab. Mudah-mudahan hal ini adalah contoh yang baik untuk siapapun juga yang sebagai penyelenggara negara. Terima kasih. Setidaknya pada laporan hari ini Pak Menteri menyampaikan 3 hal. Yang pertama, bagaimana seorang menteri sebagai penyelenggara negara punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, khususnya terkait dengan upaya-upaya pencegahan, salah satunya dengan melakukan laporan gratifikasi sejak awal. Yang kedua, Pak Menteri tadi menyampaikan juga bahwa ini juga menjadi teladan yang positif, tentunya tidak hanya Kementerian Agama, tapi juga di seluruh jajaran penyelenggara negara ASN di seluruh Indonesia. Kita dari awal melakukan mitigasi-mitigasi, khususnya pencegahan korupsi. Yang ketiga juga ini menjadi edukasi kepada masyarakat dan juga pihak swasta agar juga tidak memberikan suatu hadiah atau bentuk-bentuk lainnya kepada penyelenggara negara ataupun ASN. Baik, terima kasih Pak. Pak, tadi apa aja Pak yang diisi di dalam Pak? Pak Menteri. Iya, kita laporkan apa adanya. Sama-sama. Ya, dan tentu kita nanti banyak hal. Saya rajin konsultasi kalau ada hal-hal yang meragukan saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.